Yaudah Pak, Bapak makan ini. Yaudah cobain. Begitu selesai makan, senyum dia, Mas, enak Mas, mantep makanan. Nah, itu di sini nih, kerasa seneng banget. Itu priceless banget buat gue dan jadi bikin semangat. Halo, gue Anurat, seorang fashion designer dan mural artist. Di tengah kegiatan hari ini, gue mau cari makan siang nih di area Trogong, Cilandak Barat. Tepatnya di Jalan Trogong Raya nomor 22. Ayo kita makan dulu. Di sana ada tempat makan bernama Kedai Glojo, sebuah kedai spesialis nasi goreng dan hidangan olahan kambing lainnya. Dari nasi goreng kampung kambing hingga nasi goreng zaitun kambing ada di sana. Membahas menu mereka aja udah membuat gue ngiler nih. Gue denger Kedai Glojo ini juga sering dikunjungi oleh komunitas sepeda dan para fans band Mocha loh. Karena secara kebetulan pemilik Kedai Glojo ini adalah Mas Toma, pemain bass dari band Mocha. Oh iya, Kedai Glojo juga rutin mengadakan program Jumat Berbagi loh. Bagi kalian yang mau berpartisipasi bisa langsung hubungi mereka ya. Inilah Kedai Glojo. Halo. Selamat datang di Glojo. Thank you. Sama siapa? Boleh kenalan? Anurat. Saya Toma. Ayo Mas Duduk. Toma. Boleh. Boleh ya. Nemenin ngobrol ya. Iya. Terima kasih udah datang nih jauh-jauh dari mana nih? Dari Depok Mas. Depok ke Iya, sini. Wah, ke sini. alhamdulillah banyak warga Depok yang makan Glojo. Oh iya. Iya. Oh. Gimana Mas keadaannya sekarang, sehat? Sehat sih. Sehat tapi ya. disuruh tetap makan vitamin loh. Iya, kan? iya Lagi benar sih. pandemik gini. Benar-benar. Padahal sehat tapi makan vitamin biar imunnya bagus. Oh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kedai Glojonya sendiri nih Mas, gimana keadaannya lagi situasi kayak gini? Waduh, kita itu buka itu pas pandemik tuh Kedai Glojo nih. Oh pas pandemi Iya, malah. April kalau nggak salah. Nah itu selama pandemik itu ya kita ngikutin perintah dari Iya sih. kondisi aja. Pemerintah bilang apa ya udah kita ikutin. PPKM dari PSBB pertama tuh Oh iya. sampai PPKM sekarang kan ya udah Iya. sampai tetap kita menjalankan prokes kayak gini. Hebat sih bisa. Terus emang apa nih Mas andalannya dari Glojo sendiri? Iya. Nah, ini yang kamu minum salah satunya nih andalan nih. Oh ini ya. Ini kunyit asam. Enak Gimana? banget. Seger Seger kan? banget. Heeh. Jadi ini buat temen yang nanti makan-makan kita di sini. Kalau kamu suka nasi goreng, nah di sini nih tempatnya kamu Jagoannya buat ya sini ya. jagoan nasi goreng dan kita bumbunya juga khas. Belum Oh. pernah ada di manapun. Apa tuh Mas? Namanya nasi maghribi. Lagi di. Iya, maghribi itu kalau diartiin itu Maroko, jadi bumbu Maroko. Oh. Maroko lagi. tuh Afrika, nggak salah. Berarti ini Afrika ketemu Indonesia nih. Oh. Harus cobain nanti Seru ya. ya berarti. Cobain ya. Terus kita juga ada kambing. Hmm, Kamu makan kambing nggak? makan. Kambing, nah. Kambing di sini nggak bau perengus. Kayak jadi kayak makan daging biasa. Iya. Itu dan bumbunya ada dua, bumbu zaitun sama bumbu sambal. Kok suka ayam geprek nggak? Suka. Nah, ya udah Iya. ntar cobain. Oh mantep dong. Terus jam bukanya sendiri nih Mas? Jam buka kita dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 11 sampai jam 8 malam. Dari dulu nggak pernah lewat jam 8. Jadi aman dari PPKM. Iya benar. Terus Mas Toma nih kan cukup aktif ya Ya. di band Mocha. Itu gimana nih Mas ngatur waktunya
aktif juga kan masaknya. Masak sendiri Berat sih, ternyata. sih. Jadi antara musik dan masak nih, Iya. ya kan? Musiknya lagi berat, dunia musik lagi rada turun, tapi kita tetap berkarya. Si Maukaim bikin album tuh pas pandemik 2020, kita ngeluarin bikin. album. Iya, Jadi iya, walaupun iya. di rumah, tapi tetap produktif. Tetap Terus berkarya. 2021 kita tetap produktif juga ya, adalah event beberapa virtual. Iya, virtual ya Mas ya. Kalau masak, misalnya bentrok sama musik, istri gantiin. Oh iya. Jadi masih tetap bisa jalan. Iya benar-benar. Jadi cuannya banyak tuh. Ini kan cuan ngalir terus nih Mas Iya lagi dong, pandemi biar gini. cuannya nambah lagi. Iya benar. Harus Online berarti gak ada dong? Bener. Iya. GoFood, GrabFood, Shopee Food ada semua. Lengkap berarti ya Mas ya. Gampang jadi kalau yang mau mesen. Gampang. Nah, Oke, ngomongin siap. cuan saya masak nih. Boleh, Jadi boleh. biar kamu nyobain nanti sebar ke teman-teman ya. Boleh, siap, Masak siap. dulu Mas. ya. Oke. Oke. Yuk, bentar ya. Oke. Halo, udah jadi masakan ini. Ini namanya nasi Maghribi Ultimate. Maghribi Ultimate. Iya, dengan 6 lauk ya. Oke. Terus ini minumannya kunyit asam. Khas ini. Menarik. Iya. Makasih. Selamat menikmati. Iya, thank you. Nah, makanannya udah sampai nih, nasi Maghribi Ultimate. Ayo kita makan dulu. Yang aku rasain ini daging panggangnya bener-bener lembut itu sih, nggak keras sama sekali dan nggak terlalu bau asap. Di sini menarik banget karena ada berbagai macam lauk, ada kulit goreng, ada hati ampela, ada ayam suwir, lengkap banget. Kita cobain yang ayamnya ya. Walaupun kulit goreng doang, tapi ini tuh bumbunya rich banget, kerasa. Pakai sambal nih. Sambalnya segar banget. Aku suka ini ayamnya. Ayam suwirnya. Dia tuh nggak terlalu medok atau gimana, tapi pas. Nah, ini dia nih jagoannya. Kambing zaitun. Ayo kita makan dulu. Jagoan. Kambingnya nggak bau sama sekali. Terus empuk banget. Oh benar, zaitunnya kuat. Karena kambingnya itu banyak rempah-rempahnya, jadi bener-bener nggak bau sama sekali. Enak. Banyak rempahnya, jadi nggak bau sama sekali. Dan empuk. Pas banget teksturnya, ada yang garing, ada yang empuk, berserat, sambalnya juga segar banget. Bener-bener ultimate. Satu hidangan ini tuh bener-bener lengkap. Ini unik banget
minumannya itu jamu, tapi ini seger banget sih karena ini kunyit asam. Aku udah biasa minum kunyit asam, tapi kita cobain yang ini. Enak banget, seger banget. Gak cuma dapat seger, tapi manfaatnya banyak. Kedai Glojo, waktu itu saya nyari pas pengen tahu nih kira-kira kata lahap, selain lahap tuh apa sih gitu, kata lain lahap tapi artinya sama, orang makan lahap gitu. Ya udah gue browsing tuh di Google, browsing banyak tuh. Nah salah satunya ada kata gelojo nih, menurut saya nih waduh ini menarik sih nih kata ini nih. Pas dicari, wah ini emang artinya makan banyak, makan rakus, makan lahap. Artinya gelojo ya lahap. Gue kepikiran untuk bikin gelojo sebenarnya bareng sama istri. Ketika gue sama istri itu demen banget makanan salah satu chef ternama yang jago di rempah nih, namanya Bang Hudi. Bang Hudi itu dari 2009, itu dia udah main rempah tuh. Dan kebetulan emang dia suka banget ngulik rempah dan kambing. Nah gue sama istri makan tuh, ikutin Bang Hudi bikin, kita makan. Bang Hudi bikin lagi cabang di mana kita makan. Akhirnya Bang Hudi nawarin, mau nggak lo gue bikinin menu? Gue mikir, mau bang, tapi nasi goreng ya. Kenapa gue pilih nasi goreng? Karena orang makan nasi goreng hampir setiap minggu. Volumenya lebih sering makan nasi goreng. Makanya akhirnya gue bawa nasi goreng dan olahan kambing ke Gelojo. Gitu. Gelojo berdiri itu sebenarnya harusnya dari sebelum pandemi. Cuman pada saat kita lagi renovasi, bulan Maret pandemik masuk tuh, virus masuk ke Indonesia, kita stop. Bingung tuh. Kata Bang Hudi, udah buka aja, biarin orang di rumah, kita masak, kirim. Pakai WA aja dulu, kan belum ada online tuh awal-awal. Alhamdulillah tuh pada saat kita buka April, bulan puasa, awal puasa, orang pada nyariin, pada pengen nyobain experience karena di rumah bosan kali ya. Nyobain apaan nih nasi maghribi nih gitu kan. Ya udah alhamdulillah tuh jalan April 2020. Yang paling laris dan diandalkan dari kedai Gelojo itu yang pasti nih alhamdulillah sampai sekarang ya, nasi maghribi. Jadi nasi maghribi itu penggabungan nasi kebuli sama nasi biryani digabungin, kita tambahin bumbu lagi jadilah nasi maghribi. Dan itu hard sell di kita. Yang kedua kambing zaitun. Yang ketiga, keempat, nah itu teman-teman ada yang lain tuh. Tapi hard sell-nya kita di nasi maghribi. Kenapa kita fokus di kambing? Sebenarnya awalnya tuh ditanya balik dari teman-teman, lo yakin mau kambing, Mak? Karena kambing itu orang jarang makan kan. Orang biasanya makannya sapi, ayam, atau yang lainnya gitu. Nah kita punya tantangan nih, gue pengen gimana caranya orang makan kambing nikmat dan udah sama lah sama sapi gitu. Mix kambing sama yang lain tuh sebenarnya kita sangat-sangat pengen nyobain karena itu digabung sama roti enak, digabung sama mie bener enak. Kita udah pernah nyobain, tapi memang belum kita keluarin nih, jadi kayak tahan peluru dulu nih. Sebenarnya kita udah siapin gitu, ada beberapa varian dari selain nasi yang bakal ditemenin sama kambing. Salah satunya kita sekarang lagi bikin kambing ditutup sama tortilla. Nah itu juga bisa jadi alternatif nantinya. Jumlah pekerja di kedai Gelojo awalnya itu sebenarnya awalnya malah banyak 6. Karena ada Bang Hudi turun, istri, partner pada turun semua. Tapi sekarang yang daily-nya kita berempat. Saya, dia kasir dan bikin minum. Terus ini 3 dapur deh, sama bersih-bersih. Udah kita tiap hari berempat. Alhamdulillah jalan. Pengalaman berkesan tuh buat saya adalah ketika kita bisa membuat orang dari cemberut jadi senyum. Jadi ada satu cerita, ada beberapa pelanggan yang datang tuh cemberut. Mas, mau pesan. Bapak udah pernah makan belum, Pak? Belum. Yaudah Pak, Bapak makan ini.
Ya udah cobain. Begitu selesai makan, senyum dia, Mas, enak Mas, mantep makanan. Nah, itu di sini nih kerasa seneng banget. Itu priceless banget buat gue dan jadi bikin semangat ke depannya tuh untuk terus berkarya di kuliner ini gitu. Ada banget, ada banget. Ya nggak banyak, cuman ada aja gitu. Datang sini, Mas, nggak ngeband lagi. Wah, dia tahu gitu kan. Ya ada sih beberapa malah niat gitu, DM dulu, Mas Toma pengen dong nyobain Glojo. Ya udah datang ke sini. Terakhirnya makan dan malah jadi pelanggan di sini. Jadi setiap minggu tuh datang ada. Alhamdulillah. Jadi kita bikin program Jumat Berbagi itu tujuannya membantu pelanggan lain atau teman-teman yang mau menyumbangkan atau bersedekah di hari Jumat berbagi sesama gitu. Nah, jadi kita bikin satu produk harganya 20.000, yang mau ikut support nanti itu 20.000 bentuknya makanan. Makanan itulah yang akan kita distribusikan ke panti-panti asuhan sama orang yang membutuhkan gitu. Jadi Jumat Berbagi itu tujuannya memang untuk saling berbagi dari mulai konsumen yang biasa makan di kedai dan kita bagi sesama bagi yang membutuhkan di panti asuhan atau anak-anak yang memang membutuhkan support seperti itu. Sebenarnya caranya gampang, tinggal kontak ke atau DM ke akun Instagram Kedai Glojo, udah bilang aja mau ikut Jumat Berbagi, nanti dari situ kita arahin ke WhatsApp kita atau ke kontak nomor telepon Kedai Glojo. Gampang banget, nanti tinggal transfer, hari Jumat kita distribusiin dan semua prosesnya kita videoin di Instagram Story. Jadi kita tinggal infoin, nonton ya prosesnya nih, kita lagi masak sampai nanti diantar ke tempat lokasi tujuan. Udah seperti itu sih. Wah berat Mas, jujur aja. Kalau kata orang itu, orang yang buka usaha saat pandemik itu sebenarnya kayak masuk ke arus deras badai, masuk ke badai. Jadi kalau kitanya nggak kuat dan tidak tepat berstrategi, itu bakal kelempar jauh. Nah, alhamdulillah si Kedai Glojo, saya khususnya sama teman-teman di sini terbuka sama pebisnis atau yang buka kuliner juga untuk saling sharing. Itu penting. Ketika kita saling sharing, kita tahu, oh jangan begini, oh sebaiknya gini. Akhirnya kita bisa menghindari satu hal yang tidak baik untuk bisnis kita gitu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini Kedai Glojo memang belum untung besar, tapi Kedai Glojo udah bisa membiayai dirinya sendiri, bisa bayar gaji, beli bahan, bayar listrik gitu. Alhamdulillah selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita terus berjalan. Memang tidak kenceng, tapi dia nafas terus, itu yang penting. Nanti setelah lewat 2 tahun insya Allah bisa berkembang kalau bisa bertahan di 2 tahun itu. Ragam hidangan yang disajikan di Kedai Glojo bisa memuaskan keinginan para pengunjungnya. Bagi gue, Kedai Glojo berhasil mengolah daging kambing dengan luar biasa. Ayo kita dukung UMKM terutama pada situasi seperti ini. Perut sudah kenyang, kini saatnya bagi gue untuk kembali berkegiatan. Inilah Makan Dulu bersama Nurat. Sampai jumpa!